Saya lihat banyak yang orang-orang insomnia menyalahgunakan obat batuk dan pilek. Loh Kok beneran? tahu sih dokter? Iya. Kok dikit-dikit orang sekarang ke dokter, saya insom. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Persoalnya dok, makin tambah usia itu bukan makin nambah jam tidurnya, makin kurang. Pengalaman pribadi ya. Dan apa ya, saya tuh seolah-olah dapat teman gitu ketika orang, iya makin tua itu kita tuh makin susah ya tidurnya ya, makin larut malam gitu baru bisa terlalap untuk tidur, bangunnya lebih pagi. Nah kalau begitu, seseorang dikatakan insomnia bila apa sih dok? Apakah cuma karena jam tidurnya berkurang gitu? Ini yang perlu kita luruskan ya. Kalau kita baru nggak bisa tidur cuma 1 hari, ya itu bukan insomnia. Atau kalau Anda tidurnya kurang dari 8 jam, tetapi Anda bangunnya Anda masih fresh, nggak ada gangguan, itu juga tidak termasuk insomnia. Oh, kata orang kurang tapi begitu bangun masih fresh, Yes. itu belum insomnia? Interesting kan? Ya. Iya, interesting nih. Jadi ternyata kita baru mendiagnosis seseorang insomnia kalau dia mengalami gangguan tidur lebih dari 2 minggu. Ya, batasannya lebih dari 2 minggu. Dia sulit untuk tidur, ya, atau sulit memulai tidur, atau tidur interrupted, terbangun di antara tidur dan sulit untuk tidur lagi. Dan juga ketika dia bangun, dia merasa badannya tidak segar, tidak fresh. Itu baru kita bilang insomnia dan baru perlu untuk diterapi. Jadi tidak semua orang, misalnya kayak saya, ya ternyata orang-orang yang high function, yang orang-orang yang efektif, yang bahagia dengan hidupnya, orang-orang yang memiliki banyak kegiatan, ya dia tidurnya nggak butuh waktu yang panjang. Kayak saya kadang baru bisa tidur karena saya praktek kadang sampai 10:30 malam ya kadang. Jadi saya baru tidur itu kadang bisa sampai jam 11. Ya, jam 5 pagi saya udah bangun, atau jam 12, jam 5 pagi saya udah bangun. Jadi paling tidur saya cuma 6 jam. Apakah saya insomnia? Apakah saya minum obat? Enggak, saya nggak minum obat. Saya bangun, saya fresh, saya udah masak, saya udah ngantar anak sekolah. I'm happy with my life. Apakah aku butuh treatment? Enggak. Jadi orang yang dibilang insomnia itu kalau dia jam tidurnya kurang, biasanya batasannya memang 6 jam ya. Jadi ternyata memang ketika kita semakin tua, kita akan jam tidur kita semakin berkurang. Ah itu kenapa sih? Saya butuh penjelasan Memang itu. begitu, memang iya, begitu. memang begitunya itu kenapa gitu? Ya karena Tolong usia. dijelaskan. Hah? Karena usia. Memang menurut penelitian begitu. Karena Kalau Anda usia? tanya kenapa ya kita nggak bisa tahu. Tapi memang menurut penelitian semakin dia tua, maka jam tidurnya akan semakin berkurang. Ya, makanya wajar kok Gideon sudah tua. Bercanda. Nanti dia marah ini. Dada guyon loh kok. Loh, kan saya bangun fresh, makanya saya nggak insom dong mestinya. Makanya saya kan penasaran gitu loh. Kok dikit-dikit orang sekarang ke dokter, saya insom gitu Nah, kan. itu makanya ini yang perlu kita luruskan. Semakin seseorang semakin tua, jam tidurnya memang akan semakin berkurang. Tapi apakah semua butuh untuk treatment? Enggak. Jangan panik dulu. Jangan gitu panik dulu, ya. lihat Oke, dulu oke. gangguan tidurnya ini sudah berapa lama. Kemudian apakah mengganggu aktivitas Anda di pagi hari, Anda nggak fresh, Nggak fokus. ya, dan berapa jumlah jam tidurnya gitu, ya. Jadi nggak langsung kita ngejudge seseorang, oh insomnia. Ini saya pun juga dulu orang awam kan mengiranya gitu, insomnia kalau dia nggak bisa tidur Nggak bisa baru 1 hari tidur, udah langsung bilang betul, insomnia. betul. Nggak semua langsung harus butuh diterapi. Ya. Jadi pastikan Anda yang mendengar ini ya, edukasi ini supaya Anda tahu benar gitu loh. Kapan Anda membutuhkan satu bantuan dari psikiater gitu ya untuk masalah tidur Anda butuh terapi gitu. Nah, sekarang gini. Oke, Dok, misalnya saya 4 jam tidurnya, tapi saya bangun seger. Nah, tapi 4 jamnya itu terpecah-pecah misalnya. Kalau menurut saya kalau udah 4 jam dan terpecah-pecah, sebenarnya itu sudah gangguan. Oh, gangguan ya. Karena udah ada terpecah-pecah. Harusnya pulas gitu. Gini, kalau kita terbangun hanya 1 kali dan untuk buang air kecil itu masih wajar. Tetapi kalau kita terbangun di tengah malam, biasanya jam 2, jam 3, atau kita sering terbangun ya, tapi khususnya jam 2, jam 3 dan kita sulit untuk tidur lagi, itu nggak wajar. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Biasanya penyebab insomnia itu luas.
Iya. Ya, orang awam mengira insomnia itu Stres. bukan, ya cuma Walaupun- insomnia. Sorry, banyak dari mereka yang minum melatonin, kan lagi ngebum banget tuh. Melatonin bisa dibeli di online-online Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Ya kan? Bisa dijelaskan kalau gitu. Melatonin ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, melatonin adalah hormon zat warna kulit. Iya. Ya, melatonin yang mana dia akan keluar di malam hari ketika lampu dimatikan. Oh. Ya, sebenarnya itu zat warna kulit, hormon zat warna kulit, tetapi dia juga bisa induce sleeping, dia bisa menginduksi tidur, membantu kita untuk memulai tidur. Makanya Anda kalau mau tidur nyenyak, lampu dimatikan. Iya, Kalau lampu iya, iya. dimatikan, hormon melatonin Anda Produksi bekerja, dia ya. produksi, Oke, maka oke. Anda bisa tidur lebih nyenyak. Oh, Tetapi begitu. ini yang perlu dipahami, bahwa tidak semua insomnia bisa diatasi dengan melatonin. Nah tuh catat tuh, tidak semua insomnia bisa diatasi dengan melatonin. Anda sudah borong gitu ya di toko-toko apotik gitu. Padahal itu sebenarnya gunanya untuk kulit ya ternyata ya. Duh, salah satunya untuk kulit, tapi dia juga bisa membantu tidur. Tetapi penyebab seseorang tidak bisa tidur itu luas. Dan nggak melulu harus diatasi dengan melatonin gitu Ya, kan. karena contohnya ada orang yang insomnia murni yang memang dia nggak bisa tidur doang. Tetapi ada juga orang yang insomnianya adalah gejala dari gangguan yang lain. Dia ada depresi, dia ada cemas, dia ada skizofrenia, atau dia ada bipolar atau gangguan yang lain, atau mungkin bahkan gangguan di fisik. Contohnya pada orang-orang yang gagal ginjal. Kemudian dia cuci darah, pas lagi cuci darahnya lagi nggak sempatnya dicuci darah nih, malamnya nggak bisa tidur, bisa banget karena di gangguan di fisiknya dia. Itu juga bisa mempengaruhi seseorang nggak bisa tidur. Nah, apakah bisa itu semua diatasi dengan melatonin? Nggak mungkin bisa. Iya. Kalau orang nggak bisa tidurnya karena cemas, ya harus dia diatasinya dengan anti cemas, lorazepam, klobasam, itu contohnya untuk anti cemas. Tapi kalau dia sering terbangun di antara tidur, jam 2, jam 3 pagi dia terbangun, kemudian dia ada sedih, menangis, gak bahagia, merasa hidupnya gak berharga, ngerasa kepingin mati, pesimis, ya kemudian menarik diri, gak mau gaul sama temennya, sering sedih, murung, badan gak seger, lack of energy, gak ada energi gitu. Nah itu bisa jadi dia mengalami depresi. Nah kalau depresi obatnya apa? Bukan melatonin, nggak bisa, tetapi antidepresan. Oke. Ya, nah kalau kayak tadi ada gangguan di fisiknya dia misalnya ada nggak sempat untuk cuci darah, padahal dia ada gagal ginjal, kemudian ya ibaratnya racun di dalam tubuhnya banyak. Apakah bisa diatasi pakai melatonin? Nggak mungkin bisa. Ya obati dulu ginjalnya. berarti Obati gitu. dulu ginjalnya, elektrolitnya udah bagus, fungsi di tubuhnya udah bagus, dia akan tidur dengan nyenyak. Oh, oke. Nah ini yang perlu kita pahami, gangguan fisik pun juga bisa membuat seseorang mengalami sulit tidur. Iya, salah satu gangguan organ ginjal tadi ya, masih banyak mestinya. Masih yang banyak lain yang gitu lain ya. gitu. Gangguan Oke. elektrolit kita lagi diare atau apa, elektrolitnya imbalance, itu juga bisa seseorang mengalami namanya delirium. Delirium itu jadi kayak kebingungan. Tapi cirinya apa? Insomnia di malam hari. Dia malam hari gelisah, nggak bisa tidur, teriak-teriak, keluarganya bingung. Kok ngomongnya ngelantur, nggak nyambung, nggak bisa tidur. Padahal nggak bisa tidurnya dia karena deliriumnya yang mana karena penyakit di fisiknya. Apakah bisa diatasi pakai melatonin? Nggak mungkin bisa. Atasi dulu penyebabnya. Nah ini yang perlu diluruskan. Pun juga sebaliknya, ketika orang mengalami penurunan fungsi, contohnya ginjal tadi, ketika nggak bisa tidur ya jangan cari obat yang seperti tadi dokter sempat mengatakan lorazepam dan klobasam, mungkin bisa disebutkan apa itu, dan itu jangan dibeli bebas ya, nggak bakal bisa. Ini saya harus sebutkan gitu. Lorazepam dan klobasam adalah salah satu jenis anti cemas, anti ansietas. Jadi kalau penyebab dia nggak bisa tidurnya karena cemas, kalau cemas gejalanya apa? Dia ada overthinking, mikirin hal-hal yang belum terjadi, kemudian dia merasa cemas, gelisah, dada berdebar cepat, tangan keringet dingin, misalnya sering mual, sering muntah, kemudian ngerasa nggak nyaman ya, khawatir terus. Nah kalau seperti itu cocoknya pakai obat anti cemas ya. Nah ada nggak obat untuk anti insomnia sendiri, obat yang untuk sedatif, yang untuk seseorang yang nggak bisa tidur? Juga ada. Tapi bukan melatonin ya. Kalau melatonin kan over the counter ya, maksudnya bisa dibeli bebas. Tapi juga ada obat-obatan yang hanya untuk dia nggak bisa tidur doang, tanpa disertai gejala yang lain. Iya, soalnya tadi dokter Aimee juga mengatakan ada juga yang murni gitu ya, dia insomnia yang gitu ya. insomnia murni, yang nggak bisa tidur doang, tapi orangnya nggak cemas, orangnya nggak sedih, nggak ada masalah dalam hidupnya, tapi dia cuma nggak bisa tidur doang. Nah itu dikasih obat apa? Ada macam-macam. Kita bisa berikan seperti contohnya Solpidem. Solpidem ini cuma untuk insomnia yang murni, yang bukan
karena dia gangguan yang lain. Atau bisa juga seperti estazolam, itu juga bisa. Ya, jadi gangguan tidur itu banyak. Jangan semua langsung digebiah uyah ya ibaratnya ya. Bahwa penyebabnya pasti ini. Langsung kasih obat ini belum tentu cocok. Ya udah beli aja melatonin atau tuh tablet pulas. Kan bisa dibeli bebas. Ya. Padahal nggak bisa gitu ya. Maksudnya Anda meminum obat itu sembarangan ternyata. Dan gitu. banyak juga yang itu ya. Saya lihat banyak yang orang-orang insomnia menyalahgunakan obat batuk dan pilek. Loh bener? Kok tahu sih dokter? Iya, loh bener loh. Karena ada efek ngantuknya, diambil efek ngantuknya. Dia ambil efek Iya. ngantuknya. Padahal itu semakin berbahaya loh. Ada loh pasien itu yang minum supaya bisa tidur ya. Dia minum 1 botol obat batuk supaya dia bisa tidur. Hati-hati, justru itu malah penyalahgunaan obat. Lucu ya kadang orang-orang itu nggak mau ke dokter, nggak mau ke psikiater, nggak mau minum obat untuk bantu tidur, tapi malah menyalahgunakan obat batuk pilek dengan dosis yang overdosis hanya untuk supaya tidur. Itu kan lebih berbahaya. Betul. Gini ya, saya mau kasih tahu ya, Anda jangan bikin repot kita. Nanti satu kali itu obat susah loh untuk kita beli bebas gara-gara Anda. Loh, kan sekarang udah banyak tuh obat-obat batuk pilek kan sekarang udah mulai dibatasi ya. Iya. Karena banyak yang menyalahgunakan. Aduh. Ini makasih banget loh udah dikasih tahu ya. Ternyata insomnia itu penyebabnya macam-macam dan cara pengobatannya juga macam-macam. Meskipun obat atau suplemen yang Anda minum tuh ada efek ngantuknya, tapi kan nggak harus dengan itu, kan nggak tepat gitu ya dok maksudnya ya. Ada juga yang menarik. Apa ada itu? juga orang yang gangguan tidurnya dia, sebenarnya dia bisa tidur, tapi jam tidurnya terbalik. Oh, jet Sleep lag. wake cycle-nya terbalik. Kenapa jet lag gitu maksudnya? Belum tentu jet lag. Okay. Ya. Atau dia kena shift malam terus kerjanya mungkin? Bisa jadi, nah itu juga bisa jet lag, shift malam terus, atau dia kalau malam dia ngerjain tugas, atau justru pada orang-orang yang ya itu tadi nggak pernah dapat sinar matahari. Ya menarik ya. Jadi ternyata orang-orang yang kita tuh kan gini, kita tuh memiliki namanya irama circadian, circadian rhythm, yang mana kita tuh harusnya seperti makhluk hidup yang lain. Kalau misalnya ayam berkokok di pagi hari, maka kita bangun karena matahari bersinar, ya toh. Matahari bersinar, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicauan, dan Ko Gideon bangun dari tempat tidur. Kan harusnya begitu. Betul. Ritme yang normal kan begitu. Nah, ya. harusnya circadian rhythm yang bagus itu seperti itu. Tapi di saat yang lain pada hidup, bunga-bunga bermekaran, ayam Burung-burung berkokok, burung bernyanyi, kita malah tidur. membentuk pulau-pulau di bantal dengan tidak bersalah. Nah itu kenapa dok kayak gitu kan? Nah itu, ada juga kan? ya itu tadi sleep wake cycle-nya terbalik. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Saya banyak dapat pasien kayak gitu. Jadi dia bisa tidurmu berapa jam? 10 jam. Tapi jam tidurnya terbalik dok. Saya jam 3 pagi baru tidur. Bangun saya baru jam 3 sore. Lah kalau saya kasih obat tidur, menyelesaikan masalah nggak? Ya enggak. Yang ada dia tambah apa? Tambah tidur terus kan, karena sebenarnya dia bisa tidur tapi jam tidurnya terbalik. Nah ini yang saya bilang, jangan gampang-gampang kita itu dengan easily kasih obat yang tapi kita nggak tahu jam tidurnya dia itu jam berapa. Kalau pada orang-orang yang jam tidurnya terbalik, itu penyelesaiannya harus dengan cara apa? Dengan cara dipaksa untuk bangun pagi dan kena sinar matahari. Jadi di luar negeri, beneran di luar negeri itu terapi, salah satu terapi insomnia itu ada namanya blue light terapi. Ya, blue light terapi itu seseorang dimasukkan dalam suatu ruangan, terus dia disentrong lampunya tuh lampu biru. UV lah istilahnya ya. Kayak lampu-lampu Iya. podcast ini. Yang nyentrong saya ini, jadi malam nanti saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya jadi kalau saya nggak bisa tidur terapinya disentrong sama dia. Oh gitu ya, untuk orang-orang yang jam tidurnya terbalik terapinya seperti itu gitu. Di luar negeri itu justru seperti itu. Jadi dia dimasukkan dalam suatu ruangan, disentrong lampu biru, blue light. Lah tapi kita tuh bersyukur kita itu di negara Indonesia yang mana negara tropis dengan matahari sudah setiap ada hari, kan, ya kan? matahari. Jadi kita nggak usah repot-repot terapi, nggak usah cari dokter Aime untuk terapi sinar biru, nggak usah masuk ke studionya Batra Yuda buat disentrong lampu. Saya menerima jasa untuk Anda yang insomnia, ini lampu-lampu bisa disewa. Ya, tapi yang penting Anda itu pagi bangun pagi berjemur ya, matahari berjemur. Okay. Nanti lama-lama tubuh kita tuh mata Anda akan menangkap sinar-sinar matahari blue light ini, sehingga nanti di malam hari Anda akan tertidur dengan lebih nyenyak. Jam tidur Anda akan pelan-pelan kebalik ke seharusnya dan sepantasnya dan selayaknya.
Oke, Itu jam oke. tidurnya. Ya. Nah, bagi mereka yang kerja shift memang harus sering berubah. Bagaimana, Dok? Ini ritme tidurnya kan pasti akan menjadi kacau ya. Nah itu tadi. Kalau karena suatu kebiasaan jam tidur Memang dan ada mana tuntutan. dan ada tuntutan dan kita memang nggak bisa ubah. Dalam arti mau kita ubah nih sleep cycle-nya ya nggak bisa dong, kan dia malam juga harus kerja. Ya nggak apa-apa, dia tidurnya di pagi hari. Nggak apa-apa, karena itu kan mengikuti kebutuhannya dia. Tapi kan dia tidak merasa terganggu dengan hal ini. Tapi ada orang yang dia kepengennya pagi bangun, malam tidur, tapi dia nggak bisa kebalik. Nah itu yang terganggu kan dia. Nah ini yang harus kita terapi. Oke, pikiran nakal saya yang kebalik jamnya, kita pindah aja ke Amerika gimana? Yang waktunya memang selisih 12 jam atau berapa? 6 jam. Beberapa pasien saya dia kerja online, dia kerja di perusahaan Amerika, Nah, yang mana itu. dia memang malam dia harus on. Ya kalau seperti itu apakah bisa saya terapi? Ya nggak mungkin, karena tetap dia di malam hari dia harus bangun. Dan Iya. apakah perlu diterapi? Nggak Ya usah. nggak perlu. Jadi biarkan gitu aja. Biarkan. Oke. Gitu. Iya. Semoga kita makin ngerti ya tentang insomnia. Jadi Anda kalau misalnya udah mengalami gangguan jumlah tidur, gangguan kebiasaan tidur, ya jangan langsung dikebiah uya ya. Beli-beli obat yang kelihatannya bebas tapi Anda sedang menyalahgunakan. Kenapa menyalahgunakan? Karena belum Anda cari gitu akar penyebabnya itu apa gitu kan, Dok ya. Ini kalau sama musuh sama dokter tuh teliti banget gitu, detail bagian per bagian gitu, nggak bisa dikebiah uya semuanya gitu ya. Semoga ini menjawab dan jangan sampai insomnia lagi, Anda bisa produktif. Salah satu gejalanya sembuh dari insomnia adalah bisa produktif lagi gitu, Dok ya. Bisa berproduktif lagi. Nggak terganggu kan? Nggak terganggu. Bisa fokus, bisa bangun seger, bisa lahir ide-ide karya yang baru, tenaganya juga kuat gitu ya, seperti itu, dan bisa sembuh. Bisa, tapi tentunya semua butuh proses, butuh waktu ya. Ya ini yang perlu saya tekankan, karena banyak orang itu yang minta langsung instan. Pengobatan ke psikiater itu nggak bisa instan, termasuk mengobati insomnia, apalagi orang-orang yang sudah tergantungan obat-obatan dari dokter lain atau ya penyalahgunaan obat-obat tadi kayak obat batuk, obat pilek, itu kan butuh proses. Kita nggak bisa mengubah jam tidur orang langsung berubah jam tidurnya normal, nggak bisa. Butuh waktu, butuh proses, gitu. Kan obat gatal itu cepet, Dok. Obat gatal itu kan cepet, itu bisa tidur juga loh itu. Iya, itu tapi penyalahgunaan kalau terus-menerus dipakai kan juga penyalahgunaan tuh. Dan yang ada nanti tambah gendut kalau setahu saya ya. Tambah gendut? Iya, karena obat antihistamin itu kan golongan antihistamin itu nanti akan menekan seseorang menjadi menekan di titik histaminnya ya. Jadi dia jadi lebih mudah lapar, tambah gemuk. Nah tuh, dengerin tuh ya. Udahlah, jangan nyalahgunakan obat. Tempatkanlah obat pada porsinya memang. Kalau enggak ya, bahkan tadi nggak usah diobati gitu ya. Biarkan aja gitu ya, dengan orang-orang yang punya ritme jam kerja seperti itu terbalik gitu dengan kebiasaan orang pada umumnya. Ya tergantung makanya penyebabnya apa. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Aimee Nugroho SPKJ sudah mengedukasi kita tentang insomnia. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.